Hai kawan, perilaku kita saat ini atau karakter kita saat ini merupakan program di pikiran kita dan perasaan kita. Jadi kalau bicara tentang komputer atau HP gitu kan ya, kalau HP itu fisiknya berarti tubuh kita gitu kan ya, itu fisiknya. Pasti ada software. Nah, software itu adalah program. Nah, program di sini lebih fisik adalah jiwa. Jiwa tuh pikiran dan perasaan. Dan ada listrik, ya kan? Kemudian hidupkan laptop, PC itu ada listriknya. Nah, HP asal dari listriknya. Nah, kita ada listrik, kita ada ruh kita. Jadi manusia dibagi dengan 3. Ada fisik badannya, ada jiwanya. Jiwa itu hasil pikiran dan perasaan, dan ada energi. Sehingga konsep Inoprana itu penyembuhan ada 3, ya kan? Pikiran, perasaan, dan energi. Penyembuhan di tubuh ini namanya energi. Nah, karakter kita tuh hasil program kita. Jiwa kita hasil program di kita. Nah, mengenai pikiran dibagi 2 sebenarnya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, program itu lebih banyak di pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu seperti analisa, identifikasi, itu kan logika, itu pikiran sadar. Analisa, logika, identifikasi, itu pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu seperti keyakinan, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas. Itu merupakan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran ini sebenarnya seperti sebuah gunung es. Ya, pernah tahu gunung es kan? Di atasnya kecil, bawahnya besar. Nah, pikiran sadar berada di atasnya gunung es itu. Di atasnya itu ada pikiran sadar, kurang lebih 12% atau 10%. Nah, bawah sadar ini yang besar sekali, yaitu kurang lebih 88% atau 90%. Jadi, pikiran bawah sadar itu kekuatannya 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Nah, ini kan pikiran sadar nih, kemudian ada bawah sadar. Nah, bawah sadar ini terjadi adalah hasil pikiran sadar kita lakukan dengan repetisi, pengulang-ulangan. Kita ucapkan berulang-ulang, aduh saya cemas, saya takut, berulang-ulang. Maka masuklah pikiran bawah sadar. Saat masuk bawah sadar jadi program kitanya. Setelah Anda takut dengan kemiskinan, akhirnya Anda miskin. Berulang-ulang Anda takut dengan uang, akhirnya Anda terperangkap di situ. Nah, ini ada critical area namanya. Di pikiran sadar, kemudian ada critical area, ada nama pikiran bawah sadar. Program di sini, pikiran program. Nah, untuk menembus di pikiran bawah sadar ini, pertama tadi saya katakan repetisi. Anda ulang-ulang, Anda melihat iklan berulang-ulang, maka Anda jadi masuklah iklan itu, Anda beli. Anda beli HP, misalnya produk A. Anda berulang lihat itu, akan nembus bawah sadar Anda. Anda beli produk itu jadinya. Nah, bisa juga dengan emosi, sedih, gembira, itu pun mudah masuk di pikiran bawah sadar kita. Bisa juga kita bawah sadar tembus dari figur tokoh yang punya otoritas seperti atasan kita. Atau ulama. Jadi kalau ulama yang kita kagumin ngomong apa aja kita percaya. Atau atas Anda yang bicara Anda percaya. Atau juga ada tokoh identifikasi kelompok, misalnya ketua adat, ya kan. Nah, jadi Anda pun percaya sekali sama seseorang itu. Nah, masuk bawah sadar juga bisa melalui relaksasi. Ada relax, senang, atau Anda melakukan meditasi. Itu pun mudah masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Atau saat Anda dikagetkan gitu kan ya, kaget, Anda pun bisa masuk bawah sadar Anda. Sehingga kadang-kadang kalau kita pelaku hipnotis itu kan ya, Anda dikagetin dulu. Nah, Anda kaget, bengong, nah masuklah sugesti. Nah, bisa juga melalui energi. Pikiran bawah sadar juga bisa melalui energi mengubah Anda. Bisa juga melalui hipnoterapi. Sehingga bagi Anda yang mengalami hal negatif dalam hidup Anda, maka bisa Anda disembuhkan, disehatkan kembali dengan hipnoterapi. Nah, khusus di terapi Inoprana bukan hanya sugesti, tapi kita menyembuh juga di level energi. Karena tubuh kita ini ada namanya, pikiran kita itu bentuknya energi, neuron atau sel saraf. Sel saraf itu bentuknya energi. Atau kalau di terapi saya itu ada nama cakra, pusatnya aura. Nah, kita nyembuhin di pusat aura, pusatnya di cakra namanya. Nah, penyembuhan terapi Inoprana melalui sugesti
dan menstabilkan tubuh energi kita. Karena pada dasarnya pikiran itu juga bentuknya energi. Perasaan kita bentuknya energi. Jadi program pikiran Anda yang salah itu bisa di hipnoterapi atau di hipnoterapi katakan ya, karena program yang salah. Ada salah dalam program kita sehingga perilaku kita pun jadi salah ya. Nah, bila Anda mengalami program yang salah, maka kita lakukan reprogramming namanya. Karena mereprogramming, mengubah seorang dan pikiran dan perasaan yang salah itu sehingga jadi keyakinan. Nah, karena pikiran bawah sadar juga merupakan keyakinan, tapi keyakinan yang salah. Yakin bagi dua, ada keyakinan benar dan keyakinan yang salah. Saat Anda perokok, misalnya Anda berulang-ulang merokok mengatakan, kalau Anda perokok, kepala saya pusing, berulang. Maka masuklah jadi penyerang mental. Anda sulit untuk melepaskan kalau tidak merokok. Selalu merokok, tergantung dengan merokok. Nah, ini bisa kita lakukan dengan reprogramming di pikiran perasaan Anda. Dengan melalui hipnoterapi, berarti melalui sugesti di bawah sadar Anda, dan kita perbaiki juga di sel saraf Anda atau di tubuh listrik Anda. Ada 11 di cakra. Ya, oke kawan. Jadi pikiran kita ada dua ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kekuatan bawah sadar 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Kita hasil program kita sendiri yang kita lakukan. Sehingga jadi karakter kita, jadi perilaku kita. Mengubahlah diri Anda, buatlah program Anda hari ini hanya pikiran yang baik, maka Anda setelah memprogram pikiran Anda hal baik-baik saja. Bila Anda hari ini baik, besok pikiran baik, berulang-ulang jadi baik, maka masa depan Anda jadi baik. Ya, kalau Anda mau melepaskan hal yang negatif dalam perilaku Anda, bisa Anda datang ke terapis hipnoprana. Oke kawan, terima kasih. Bila ini dapat manfaatnya bagi Anda, silakan follow saya ya, dan silakan share. Terima kasih. Bye.